Des, where are you? I've been on an island. You still care about me? For the past 3 years. I love you, Penny. I love you. Malam harinya ketika Juliet dan Sunhwa sedang membuat sebuah tenda, Jack datang dan mengatakan kalau Charlotte dan juga Daniel tidak ada. Namun untung saja Sunhwa melihatnya kalau mereka berdua pergi ke dalam hutan, dan tanpa buang-buang waktu mereka pun langsung saja mencarinya. Singkat waktu, pagi pun caang. Ternyata Charlotte dan Daniel mereka berdua berniat akan pergi ke stasiun The Temper untuk melakukan sebuah misi yang pastinya akan sangat mengedankan sekali. Tidak lama Kate datang dan hal itu membuat mereka langsung terkejut. Di sini Kate merasa curiga melihat mereka ada di hutan. Kemudian Kate pun ingin melihat isi tas yang dipegang oleh Daniel, namun tiba-tiba Charlotte langsung memukulnya. Batteries, huh? What's this? Sementara itu Henry berhasil membuat si John percaya kepadanya karena mau bagaimanapun juga tujuan dari mereka berdua sama, yaitu sama-sama tidak ingin keluar dari pulau ini, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk saling bekerja sama. Sementara Julia ternyata dirinya mengetahui kalau Daniel dan juga Charlotte akan pergi ke stasiun The Temper, namun tiba-tiba di sana mereka melihat Kate yang tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, Kate mengatakan kalau Daniel dan juga Charlotte pergi membawa masker. Tapi di sini Jack baru menyadari kalau Juliet sudah tidak ada. Sementara itu Henry memberikan sebuah kaset yang sangat penting kepada si John. Kemudian mereka langsung memutar kaset tersebut. Dan ternyata orang ini yang menyuruh Kimmy untuk menangkap Henry. Dan orang ini bernama Charles yang mana dirinya adalah bos besar yang sangat ingin sekali menguasai pulau ini. Dan di sini terlihat Charles sedang menghajar anak buah dari Henry. Sementara itu Juliet sudah sampai di stasiun The Temper dan langsung membuka pintunya untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Juliet melihat Daniel dan juga Charlotte sedang melakukan sesuatu. Tapi dengan cepat Juliet langsung mencegahnya. Hey. Di sini Juliet melihat kalau Daniel berniat akan melepaskan gas beracun yang ada di pulau ini, dan Juliet menyuruh kepada Daniel untuk menjauh dari komputer tersebut. Dan sekarang tinggal 1 menit lagi menuju kontaminasi. Namun ternyata Daniel tidak berniat untuk melepaskan gas beracun tersebut, justru dirinya mencoba untuk menghentikan gas tersebut. Tapi Juliet masih tidak percaya dan Charlotte langsung memukulnya hingga mereka pun kerlut. Sementara Daniel dirinya fokus untuk menghentikan gas tersebut, dan akhirnya Daniel pun berhasil melakukannya. Dan itulah alasannya kenapa Charles mengirim Daniel ke pulau ini, yaitu untuk menghentikan gas tersebut. Karena tentu saja Charles tidak ingin menghancurkan pulau ini disebabkan dirinya sangat ingin menguasai pulau ini. Setelah itu mereka pun langsung pergi, namun ternyata Jack dan juga Kate sudah menunggu mereka. Dan di sini Juliet memberitahukan kalau mereka berdua sudah menyelamatkan mereka semua. Mendengar itu Jack pun merasa bahagia dan langsung memeluk Juliet. Sementara itu Sawyer dan Harley mereka cukup terkejut melihat Henry sudah dibebaskan oleh si John. Sedangkan di tempat lain Kimmy menyuruh kepada Frank untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan pergi untuk menangkap Henry. Namun sebelum berangkat Frank memberikan makanan terlebih dahulu kepada Said dan juga Desmond. Dan Frank tidak memberitahu mereka kalau Kimmy akan pergi untuk menangkap Henry. Singkat waktu, keesokan paginya ketika terbangun dari tidurnya, Desmond melihat ada seseorang yang memasukkan sebuah surat. Kemudian Said pun langsung mengambilnya. Ya, mungkin saja surat tersebut dimasukkan oleh mata-mata dari Henry yang ingin menolong mereka berdua. Sementara itu Sunhwa bertanya apakah Daniel akan menyelamatkan mereka semua atau tidak. Dengan berat hati Daniel mengatakan kalau dirinya tidak tahu karena semua keputusan tergantung pada bosnya, yaitu Charles. Mendengar itu tentu saja Sunhwa merasa kecewa dan langsung menemui suaminya. Di sini Sunhwa menyuruh kepada Jinsu untuk mengumpulkan makanan dan juga minuman karena ternyata Sunhwa berniat akan pergi untuk bergabung dengan si John. Kemudian Sunhwa pun berniat akan mengambil makanan milik Juliet, tapi tiba-tiba saja Juliet datang. What are you doing?
Menerima kenyataan itu, Sun Hwa pun mengatakan kalau dirinya sedang mencari vitamin. Namun Juliet merasa curiga karena sebelumnya Juliet sudah memberikan vitamin kepada Sun Hwa. Dengan terpaksa akhirnya Sun Hwa pun berkata jujur kalau dirinya akan pergi untuk bergabung dengan si John dan dirinya sedang mencari makanan. Mendengar itu Juliet melarangnya karena si John tidak berniat untuk meninggalkan pulau ini. Sedangkan Sun Hwa sendiri harus keluar dari pulau ini karena dirinya sedang hamil. Dan jika Sun Hwa melahirkan di pulau ini, besar kemungkinan dirinya akan meninggal. Namun Sun Hwa tidak peduli sama sekali dan akan tetap pergi. Setelah itu Sun Hwa pun pamit kepada Cat, tapi sekali lagi Juliet langsung mencegahnya dengan mengatakan kepada Jinsu kalau Sun Hwa sedang sakit. Namun Sun Hwa yang keras kepala memutuskan untuk pergi apapun yang terjadi. Son, please. Melihat Sun Hwa keras kepala, akhirnya Juliet pun terpaksa memberitahu Jinsu kalau Sun Hwa pernah berselingkuh. Mendengar itu Jinsu yang mulai paham dengan bahasa Inggris terlihat tidak percaya. Dan tentu saja hal itu membuat Sun Hwa sangat marah dan langsung menampar Juliet. Sementara Jinsu yang merasa kecewa memutuskan untuk kembali. Kemudian Sun Hwa pun mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun Jinsu yang sudah sangat kecewa kepada Sun Hwa lebih memilih untuk pergi menangkap ikan bersama dengan Bernard. Married? Married. Sementara itu Desmond melihat seorang wanita yang berjalan dengan tatapan mata yang kosong, lalu si wanita tersebut langsung melompat ke laut. Melihat itu tentunya Desmond dan Said pun sangat panik dan berniat untuk menolongnya. Namun mereka hanya diam saja seolah-olah tidak peduli sama sekali. Kemudian muncul seorang pria bernama Colin yang ternyata adalah kapten di kapal ini. Lalu Said pun bertanya kepada Colin, kenapa tidak mencegah wanita tersebut melompat ke laut? Colin mengatakan kalau wanita itu sama seperti Ray dan juga Desmond dan dirinya tidak bisa mencegah wanita tersebut. Kemudian Colin pun memberitahukan kalau kapalnya harus menjauh dari pulau karena dirinya tidak ingin anak buahnya mengalami hal yang sama. Namun sialnya ada seseorang yang sudah merusak alat dan juga mesin kapalnya. Dan kapal ini adalah milik Charles, yaitu ayah dari Penny. Mendengar itu jelas saja Desmond pun cukup terkejut. Kemudian Colin pun menunjukkan black box dari pesawat Oceanic Air. Dan sudah jelas black box tersebut adalah palsu, termasuk penemuan dari pesawat Oceanic Air sendiri. Karena ternyata ada orang yang sudah merekayasa bahwa pesawat Oceanic Air sudah ditemukan dan semua penumpangnya sudah meninggal. Dan itulah alasannya kenapa mereka ingin menangkap Henry, karena besar kemungkinan orang yang sudah merekayasa dengan membuat pesawat Oceanic Air palsu itu adalah Henry. Tapi bisa saja orang tersebut adalah Charles. Singkat waktu, malam harinya si dokter pun membawa mereka berdua untuk melihat sebuah ruangan yang penuh dengan darah. Kemudian dokter itu menyuruh OB yang bernama Johnson untuk membersihkan tempat ini. Dan ternyata orang tersebut adalah... Dan jelas saja hal itu membuat mereka langsung terkejut karena ternyata orang tersebut adalah si Maghrib tangkurak cucungik Michael yang sudah mengkhianati mereka. Namun dengan pintarnya mereka berdua berpura-pura tidak kenal kepada si Michael. Dan tentu saja hal itu agar penyamaran si Michael tidak terbongkar, karena si Michael sendiri menggunakan nama samaran dengan nama Kevin Johnson. Kevin Johnson. Sementara itu Jinsu membawakan makanan untuk Sun Hwa karena ternyata Jinsu sudah melupakan tentang kejadian tadi siang dan dirinya sudah memaafkan Sun Hwa atas kelakuannya. Dan ternyata itu semua berkat bantuan dari Bernard. Kemudian Sun Hwa menegaskan kalau anak ini adalah anak Jinsu, bukan anak orang lain. Mendengar itu Jinsu pun sangat senang, kemudian mereka pun empludan sampai pagi. He's the baby. 정말이에요? Sementara itu si John membawa si Miles ke hadapan mereka semua. Di sini si Miles mengatakan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk menangkap Henry. Kemudian Henry juga memberitahukan kalau mata-mata dirinya di kapal itu adalah si tangkurak Michael. My spy on the freighter is Michael. Sedangkan di kapal ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba saja alarm berbunyi dan mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata anak buahnya berniat akan pergi meninggalkan kapal. Namun Colin langsung mencegahnya karena hal itu akan membuat anak buahnya bernasib sama seperti Ray dan juga Desmond. Namun untung saja sekarang Desmond sudah kembali sadar. Dan itu semua berkat Penny yang membuat ingatan Desmond bisa kembali. Kemudian saat itu Said bertanya alasan si cucungik Michael ada di kapal ini. Why are you on this boat? I'm
here to die. Sementara di tempat lain sebelum terjadinya perang yang sangat mengajikan sekali, Henry memberikan sebuah peta dan menyuruh kepada Alex untuk pergi ke tempat tersebut. Karena jika mereka menangkap Alex, sudah dipastikan mereka akan menggunakan Alex untuk menangkap Henry. Dengan kata lain, Henry tidak ingin kalau Alex menjadi beban untuknya, dan Rose sangat setuju dengan rencana tersebut. I agree. We should go. Okay, now go. Hey, Saeed, what are you doing? Why are you here? Kemudian Michael menjelaskan kenapa dirinya bisa ada di kapal ini. Ternyata setelah Michael keluar dari pulau tersebut, hidupnya semakin berantakan, ditambah lagi anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama dengan neneknya alias ibu dari si Michael. Alasannya karena Michael menceritakan kepada si Mul kalau dirinya sudah membunuh Libby dan juga Anna saat masih di pulau tersebut. Kemudian si Mul pun menceritakan hal tersebut kepada neneknya. Jelas saja hal itu membuat ibunya si Michael sangat marah karena si Michael buas seperti hewan. Karena terus dikutruk, dimarahi oleh ibunya, si Michael pun menjadi frustasi sampai-sampai dirinya berniat akan melakukan tindakan yang sangat dilarang oleh agama, yaitu mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba saja si Ucun muncul di hadapannya dan Michael langsung saja menyerangnya. Ternyata tujuan si Ucun datang ke sini hanya untuk meminta bantuan dari si kampret Michael. Namun jelas saja Michael menolaknya dan lebih memilih untuk pulang. Kemudian si Ucun pun memberitahukan kalau Michael tidak bisa membunuh dirinya sendiri sebelum dirinya melakukan sebuah misi dari Henry. Dan jika Michael tidak percaya, si Ucun pun langsung memberikan pistolnya dan menyuruh kepada Michael untuk melakukannya sendiri. Ketika di rumah, si Michael pun langsung saja melakukannya. Dan ternyata benar saja, meskipun ada pelurunya, tapi pistol tersebut seolah-olah tidak akan membiarkan Michael mati begitu saja. Setelah itu Michael pun langsung menemui si Ucun. Dan ternyata benar saja si Ucun memberitahukan kalau yang sudah merekayasa pesawat tersebut adalah Charles. Kemudian Ucun pun langsung menunjukkan semua bukti kepada si cucungik Michael. Dan alasan Charles melakukan hal itu karena dirinya ingin merebut pulau tersebut dari tangan Henry. Oleh karena itu Henry menyuruh kepada si Michael untuk menyamar dan hanya membunuh orang yang dianggap berbahaya untuk dirinya. Singkat waktu, besok paginya si Michael pun langsung pergi menemui Naomi dan juga si Miles. Namun ternyata si Miles mengetahui siapa sebenarnya Michael karena dirinya memiliki kemampuan indera keenam. Tapi untung saja si Miles tidak akan memberitahukan kepada siapapun siapa Michael sebenarnya. Singkat cerita, ketika si Michael akan melakukan misinya untuk menghancurkan kapal ini, tiba-tiba jelas saja hal itu membuat Michael sangat takut. Setelah itu Michael pun langsung menekan tombol tersebut, namun usahanya untuk menghancurkan kapal ini gagal. Tak lama sesudah itu Michael mendapatkan telepon dari Henry dan mengatakan kalau Michael terlalu cepat mengaktifkan bom tersebut. Karena di kapal ini terdapat orang-orang yang tidak bersalah, namun untuk yang kedua kalinya bom tersebut akan aktif untuk menghancurkan kapal ini. Kemudian Henry menyuruh kepada Michael untuk merusak alat komunikasi dan juga mesin kapalnya, dengan tujuan agar kapal tersebut tidak sampai di pulau. Kemudian Said pun langsung membawa Michael ke hadapan Kapten Colin. Di sini Said menjelaskan semuanya kalau yang sudah menghancurkan mesin kapal ini adalah Kevin Johnson alias si cucungik Michael, karena Kevin Johnson adalah mata-mata dari Henry. Sementara itu ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba saja si Ujang ada yang menembak. Ternyata Kimi dan anak buahnya berhasil menemukan mereka. Kemudian Rose pun berusaha untuk menenangkan Alex. Namun ketika mereka akan kabur, Rose malah tertembak yang membuatnya langsung meninggal. Sedangkan di pantai Bernard menemukan seseorang yang sudah meninggal. Ternyata orang tersebut adalah seorang dokter. Di sini mereka melihat bekas luka di leher dokter itu yang sepertinya ada seseorang yang sengaja membunuhnya, atau mungkin saja karena terkena efek samping dari pulau ini. Di tempat lain Kimi menjadikan Alex sebagai sandera dan menyuruh kepada Alex untuk mematikan pagar sonar tersebut. Karena diancam, Alex pun dengan terpaksa mematikannya. Okay.
It's off. Di waktu yang sama si John mendapat panggilan masuk. Kemudian John pun langsung menanyakan kepada Henry tentang maksud dari kode 14J. Mendengar itu dengan cepat Henry langsung mengambil senjata dan memberikannya kepada Sawyer. Kemudian mereka langsung mencari tempat yang aman untuk bertahan dari serangan Kimi dan juga anak buahnya. Kemudian saat itu Sawyer pun pergi untuk melihat Claire dan menyuruh kepada semua orang untuk masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba Get back inside and wait until... di sini Sawyer yang khawatir kepada Claire pun berusaha untuk mendekati rumahnya. Namun sialnya rumah itu dihancurkan. Dan untung saja Claire masih hidup sementara anaknya sedang bersama dengan Harley. Kemudian Sawyer langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun Henry melarang untuk membuka pintunya. Tapi dengan cepat si gemblung langsung memecahkan kaca tersebut untuk menolong mereka berdua. Say on three. Tak lama Miles yang sudah berhasil dilepaskan oleh Kimi datang untuk mengantarkan walkie-talkie karena dirinya disuruh oleh Kimi. Kemudian Miles pun meminta kepada Henry untuk menyerah sebelum banyak korban yang berjatuhan karena Alex sekarang juga sudah ditangkap oleh Kimi. Mendengar itu jelas saja Henry pun marah dan langsung bicara dengan Kimi. Di sini Kimi meminta kepada Henry untuk menyerahkan dirinya, namun jelas saja Henry menolaknya. You and I both know that once you have me, there's... So I know exactly what... Kemudian Kimi pun langsung membawa Alex dan di sini Alex pun meminta tolong kepada ayahnya untuk melepaskannya. Dan jika dalam waktu 10 detik Henry tidak juga menyerah, maka Kimi akan langsung menghabisi Alex. Namun Henry mengatakan kalau Alex bukanlah anaknya, tapi Kimi tidak peduli sama sekali hingga akhirnya tanpa ampun Kimi pun langsung membunuh Alex. Go ahead and do it! Melihat itu Henry pun sangat marah dan langsung masuk ke ruangan rahasia. Tidak lama setelah itu Henry muncul kembali dan mengatakan kepada mereka untuk berlari seedan-edannya ke dalam hutan. Karena mereka akan dibantu oleh sesuatu yang sangat mengedankan sekali. Dan ternyata Henry melepaskan monster tersebut untuk menyerang Kimi dan anak buahnya. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Kemudian Henry pun menyuruh kepada mereka untuk pergi duluan karena dirinya akan melihat dulu anaknya yang sudah meninggal. Setelah selesai Henry pun langsung menyusul mereka. Di sini Henry akan pergi untuk menemui Jacob. Namun ternyata mereka tidak akan ikut bersama dengan si John ataupun Henry dan lebih memilih untuk kembali ke pantai bersama dengan Jack. Dan si John mengizinkan mereka untuk pergi kecuali Harley. Di sini John meminta kepada si gemblung untuk tetap ikut dengannya. Namun dengan gagahnya Sawyer langsung melawan si John. Karena tidak ada pilihan lain, si gemblung pun lebih memilih untuk ikut bersama dengan si John. Itu karena demi kebaikan mereka semua. Namun si gemblung berjanji akan menyusul setelah tugasnya selesai bersama dengan si John. Dan di sini Sawyer pun meminta kepada si John untuk menjaga Harley dan diberi makanan yang sangat banyak. Dan jika tidak menurut, maka Sawyer tidak akan segan-segan untuk membunuh si botak ini. One hair on his curly head, I'll kill you. Which way? Follow me. Keesokan paginya Jack yang masih tidur pun dibangunkan oleh Juliet dan di sini terlihat sepertinya Jack kurang sehat. Akan tetapi Jack merasa kalau dirinya baik-baik saja. Kemudian mereka mendengar suara keributan dan langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata Bernard marah kepada Daniel karena sudah berbohong kepada mereka semua. Sebab awalnya Daniel mengatakan kalau dirinya ingin menyelamatkan mereka semua. Namun faktanya Daniel tidak berniat untuk menolong mereka. Kemudian Jack datang dan menyuruh kepada mereka untuk tetap tenang karena dirinya tahu kalau Daniel sudah berbohong. Tapi cepat atau lambat kapal tersebut akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. Namun selepas Jack mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Jack jatuh pingsan. Keep him in the shade. I'll get him some water. Tidak lama Jack terbangun dari pingsannya, kemudian Cat datang dan terlihat sangat khawatir kepada Jack. Di tempat lain mereka sedang dalam perjalanan menuju ke pantai, tapi tiba-tiba saja Miles yang memiliki indera keenam merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian Miles bertanya kepada mereka tentang Rose dan juga si Ujang. Hey,
Where's Danielle and Carl? Setelah mencarinya, akhirnya Miles berhasil menemukan mayat dari Rose dan juga si Ujang yang sudah dikubur. Jelas saja hal itu membuat mereka sangat terkejut dan Sawyer merasa aneh. Kenapa si Miles bisa mengetahui mayat mereka ada di sini? Sementara itu Jack mengatakan kepada Juliet kalau dirinya keracunan makanan. Tapi Juliet tidak percaya begitu saja dan langsung saja memeriksa perut dari Jack. Dan ternyata Jack memiliki penyakit usus buntu yang sudah sangat parah dan Juliet berniat akan melakukan operasi karena jika dibiarkan terlalu lama, hal itu akan sangat berbahaya dan bisa saja Jack akan meninggal. Karena jika Jack mati tentunya film ini pun akhirnya tamat karena karakter utama di film ini adalah Jack. Kemudian Juliet pun langsung meminta bantuan kepada Sunhwa untuk mengambil alat medis di rumah sakit milik Dharma. Namun tentu saja Sunhwa tidak tahu apapun tentang alat medis. Oleh karena itu Daniel menawarkan diri untuk membantu mengambilkan alat tersebut. Tapi ternyata Charlotte tidak setuju akan hal itu. Namun Daniel yang sangat peduli kepada Jack tetap akan pergi dan Juliet meminta kepada Jinsu untuk mengawasi mereka. Dan jika Daniel ataupun Charlotte berniat kabur, Juliet menyuruh kepada Jinsu untuk menembak mereka. Either of them tries to run, shoot him in the leg. Tapi di sini Issy merasa aneh karena tiba-tiba saja Jack sakit. Karena yang Issy tahu pulau ini sangatlah istimewa karena bisa menyembuhkan penyakit yang sangat parah. Singkatnya mereka sudah sampai di tempat tujuan dan langsung masuk ke dalam. Kemudian Daniel dan Charlotte pun mengambil alat yang dibutuhkan. Sedangkan Sunhwa kembali teringat ketika Juliet membawanya ke tempat ini untuk melihat bayinya. Dan sekarang Sunhwa sangat khawatir kalau dirinya akan meninggal setelah melahirkan. Karena Daniel tidak akan menolong mereka untuk keluar dari pulau ini. Sementara itu ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba... Don't you understand? Dan ya, ternyata itu adalah si Frank. Di sini Frank mengatakan kalau Kimi sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, Frank menyuruh kepada mereka untuk bersembunyi. Karena jika Kimi melihat mereka, maka pastinya Kimi tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Dan benar saja tak lama Kimi datang bersama dengan anak buahnya yang mengalami luka akibat diserang oleh monster tersebut. Ketika mereka sedang bersembunyi dan tiba-tiba... We gotta leave now. Mr. Kimi. Dan untung saja mereka berhasil selamat dan mereka harus berterima kasih kepada si Frank karena Frank sudah memaksa kepada Kimi untuk kembali ke kapal. Singkat waktu malam harinya Daniel dan Charlotte pun sudah kembali ke camp. Dan Juliet langsung mengambil alat tersebut dari Daniel. Dan ternyata Jinsu menyadari kalau Charlotte bisa bahasa Korea. Karena ketika Jinsu dan Sunhwa sedang bicara saat mengambil alat, Jinsu melihat Charlotte tersenyum kepadanya seolah-olah dirinya mengerti apa yang dikatakan oleh Jinsu. Namun di sini Charlotte malah berbohong membuat Jinsu terpaksa mengancam kalau dirinya akan menyakiti Daniel. 나한테만 하는 게 뭐죠? Dan ya, ternyata benar saja Charlotte bisa bahasa Korea. Di sini Jinsu meminta kepada Charlotte untuk membawa istrinya pergi dari pulau ini jika helikopternya datang kembali. Sementara itu mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi kepada Jack. Tapi Jack meminta untuk tidak dibius secara total karena dirinya ingin melihat sekaligus membantu Juliet melakukan operasi. Okay. Here we go. Namun baru saja dimulai Jack terlihat sangat kesakitan dengan terpaksa Juliet pun menyuruh kepada Bernard untuk membius Jack secara total dan meminta kepada Kate untuk keluar. Kate, get out of here. Sementara di tempat lain ketika mereka sedang tidur tiba-tiba saja Claire terbangun dan langsung terkejut ketika melihat anaknya sedang digendong oleh ayahnya. Dad? Singkatnya Bernard pun memberitahu kepada Kate kalau operasinya sudah selesai. Kemudian Kate pun langsung melihatnya. Dan untung saja Juliet berhasil mengeluarkan usus buntu tersebut. Tentu saja hal itu membuat Kate benar-benar sangat merasa senang. Thank you for saving his life. Singkat waktu keesokan paginya ketika terbangun Sawyer menemukan Claire sudah tidak ada di sana. Dan Sawyer pun langsung menanyakan kepada si Miles. Miles mengatakan kalau tadi malam Claire sudah pergi bersama dengan seorang pria. Dan Claire memanggil pria tersebut dengan panggilan ayah. Mendengar itu tentu saja Sawyer pun sangat marah karena si Miles tidak mencoba untuk mencegahnya. Namun tiba-tiba saja di sana Sawyer mendengar suara dari Aaron dan langsung pergi untuk mencarinya.
Tapi ternyata Sawyer hanya melihat si Aaron saja, sedangkan Claire-nya sudah tidak ada entah kemana. Tentu saja hal itu membuat Sawyer sangat panik setengah mati. Malam harinya terlihat Kimmy dan anak buahnya sudah kembali ke kapal. Kemudian saya datang dan Kimmy langsung menanyakan ada berapa banyak orang di pulau tersebut dan mereka ada di mana saja. Namun tentu saja saya tidak akan memberitahu apapun tentang teman-temannya kepada si Kimmy. Kemudian si Colin datang dan Kimmy langsung marah karena Kimmy menuduh Colin yang sudah membocorkan semua informasi tentang dirinya kepada Henry. Tapi tentu saja bukan Colin orangnya. Lantas Colin pun langsung membawa Kimmy kepada orang tersebut dan Kimmy pun langsung saja menendang si pengkhianat Michael itu yang sekarang rambutnya sudah dicukur. Di sini Kimmy terlihat sangat marah kepada si tangkurak Michael dan berniat ingin membunuhnya. Namun tentu saja hal itu percuma karena si cicungik Michael tidak akan mati. Di sisi lain mereka juga membutuhkan si cicungik Michael untuk memperbaiki kapalnya. Keesokan paginya John yang kala itu masih tidur, dirinya langsung terbangun karena mendengar suara yang membuatnya sangat penasaran. Dan ketika melihat John merasa bingung karena orang ini yang bernama Horace memakai baju Dharma. Kemudian John pun bertanya untuk apa semua kayu ini. Horace mengatakan kalau dirinya akan membuat sebuah rumah atau pondok untuk tempat tinggal. Dan tentu saja semua ini hanyalah mimpi. Godspeed, John. Namun mimpi itu juga adalah petunjuk bagi si John untuk menemukan rumah si Jacob, karena sialnya ternyata mereka tidak tahu rumah tersebut ada di mana. Bahkan Henry sendiri yang sering ke rumah tersebut tidak tahu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah tersebut. Tapi ternyata John malah membawa mereka ke tempat pembuangan mayat dari orang-orang Dharma yang sudah dibantai oleh Henry. We're going to see them. Kemudian si John pun langsung mencari sesuatu di tumpukan mayat tersebut. Dan ternyata John mencari mayat dari Horace lalu mengambil sebuah kertas di dalam sakunya. Ternyata kertas itu adalah sebuah peta menuju ke rumah Jacob karena Horace lah yang sudah membuat rumah tersebut. You found what you're looking for? Yes, Hugo, I believe I did. Sementara itu Kimmy menyuruh kepada Frank untuk bersiap-siap karena dirinya akan kembali ke pulau tersebut untuk menangkap Henry. Namun tentu saja Colin tidak setuju akan hal itu karena semenjak Kimmy pergi anak buahnya yang ada di kapal bertingkah aneh, bahkan ada yang melompat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi si Kimmy tidak peduli, oleh karena itu Colin pun langsung menemui Said dan juga Desmond. Kemudian Colin pun menyuruh kepada mereka untuk bersembunyi sebelum Kimmy datang karena Kimmy berniat akan kembali ke pulau tersebut untuk membunuh mereka semua. Namun saya tidak setuju karena bersembunyi bukanlah jalan hidupnya dan dirinya meminta kepada Colin agar memberikannya sebuah perahu. Disebabkan dirinya berniat kembali ke pulau tersebut untuk menyelamatkan teman-temannya. Tentu saja Colin pun akan membantu Said karena tujuan dirinya hanya untuk menangkap Henry, bukan untuk menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu John menyuruh kepada Harley untuk kembali ke pantai. Akan tetapi ternyata si Gemlung malah menolaknya dan lebih memilih untuk tetap ikut bersama dengan si John. I think I'll stick with you guys. Sedangkan Frank yang merasa kasihan kepada Michael, dirinya langsung melepaskannya. Dan di sini Michael meminta agar Frank jangan kembali ke pulau tersebut karena jika hal itu terjadi sudah dipastikan kalau Kimmy akan membantai semua orang yang ada di pantai. Tentu saja hal itu membuat Frank menjadi galau karena jika tidak mengantarkannya dirinya pasti akan dihabisi oleh Kimmy. Kemudian Frank pun langsung membawa Michael untuk memperbaiki mesin kapal. Sementara Colin menepati janjinya dengan memberikan sebuah perahu kepada Said. Namun ternyata Desmond tidak akan ikut dan lebih memilih untuk tetap di kapal. Kemudian Colin pun menyuruh kepada Said untuk pergi sekarang juga sebelum Kimmy datang. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka pun berhasil menemukan rumah tersebut. Sementara itu Desmond dirinya melihat Kimmy dan anak buahnya sedang bersiap-siap untuk kembali ke pantai. Kemudian saat itu anak buah Kimmy memberitahukan kepada si dokter kalau dirinya mendapatkan pesan berupa kode dari pantai. Dan ternyata isi dari kode tersebut adalah kalau warga pantai menemukan si dokter sudah meninggal dengan lehernya terpotong. Dan ya, ternyata mayat yang Bernard temukan di pinggir pantai adalah mayat si dokter ini. Jelas saja hal itu membuat si dokter langsung terkejut karena fakta
nyatanya dirinya masih hidup, dan hal itu sangatlah menggoblokkan sekali dan mencamlingkan sekali. Atau mungkin saja sudah terjadi perbedaan waktu antara di kapal dan juga di pantai. Kemudian Kimi menyuruh kepada Frank untuk menghidupkan helikopternya. Namun dengan gagah beraninya Frank menolak karena dirinya sudah tahu tujuan Kimi kembali ke pulau tersebut untuk menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Jelas saja hal itu membuat Kimi langsung marah dan akan menghabisi Frank. Tapi Frank tidak gentar sedikit pun karena hanya dirinya satu-satunya pilot yang ada di kapal ini. Dan sialnya Kimi yang kejam, tanpa basa-basi dirinya pun langsung saja menghabisi si dokter. Dan ya, sekarang kita sudah tahu kalau si dokter dibunuh oleh si Kimi. Tapi anehnya kenapa mayatnya sudah ditemukan? Padahal kita lihat sendiri kalau si dokter baru saja dihabisi. Dan hal itu sangatlah menggeliarkan sekali. Namun tanpa disangka tiba-tiba Colin datang dan langsung menodongkan senjatanya kepada Kimi. Tapi jelas saja Kimi tidak takut dan langsung menunjukkan alat yang ada di tangannya untuk mengalihkan perhatian Colin. Kemudian, What's that on his arm? melihat itu spontan, si Frank pun langsung menghidupkan helikopternya. Tapi di sini Frank memasukkan sebuah telepon dan juga barang yang lainnya ke dalam tasnya. Sementara di pantai, Juliet menyuruh kepada Jack untuk istirahat karena dirinya baru saja dioperasi. Namun tiba-tiba saat itu mereka mendengar suara helikopter. Dan tentu saja helikopter itu adalah si Frank. Tapi anehnya kenapa helikopternya sudah sampai dengan sangat cepat, sementara Said yang dari pagi berangkat belum juga sampai. Kemudian si Frank langsung menjatuhkan tas miliknya dan Jack langsung mengambil tas tersebut. Sedangkan di tempat lain, Henry menyuruh kepada si John untuk masuk sendirian, sementara dirinya dan juga Harley akan menunggunya di sana. Alasannya karena waktu Henry sudah habis, sementara John adalah orang yang spesial karena dipilih oleh pulau ini. Dan ketika John masuk, dirinya melihat seseorang yang sedang duduk. Are you Jacob? I'm Christian. Dan ternyata orang tersebut bukanlah Jacob, melainkan Christian alias ayah dari Claire. Dan tanpa disangka ternyata Claire juga ada di sana, membuat si John merasa terkejut. Kemudian si John pun menanyakan tentang anaknya. Namun Christian langsung mengatakan kalau tempat ini bukanlah tempat yang bagus untuk Aaron. Dan Christian menyuruh kepada John untuk tidak bertanya lagi tentang Claire ataupun anaknya, karena ada hal yang lebih penting daripada mereka, yaitu sebentar lagi Kimi akan datang. The people from the boat are already on their way back. How do I save the island? Sementara itu dengan baik hatinya si gemblung membagikan makanan miliknya kepada Henry. Tidak lama si John datang. Dan di sini si John memberitahukan kalau Jacob menyuruh kepada dirinya untuk memindahkan pulau ini. He wants us to move the island. Dan akhirnya si John pun, tapi bohong, bersambung. Aduh, saya sudah capek ya lah. Sebalik lo seperti ini. Udah lumayan panjang, disakalikan mani engap sekali ini teh. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.